Wow. Oke, tanpa Baxia juga. Hero-hero stabil loh yang kayak buat untuk bertahan di jungle. Dan juga ini kemungkinan Kimi bisa diambil kalau nggak di ban. Oh di ban. Oke, Kayak. tutup Kimi. Selesai. Oke. Karena hero tebal untuk bisa nahan kan ada dua. Tuh ada Lucas, ada Baxia ya. Oke. Loi ada sekarang. Loi, Kalea, Hayabusa, Joy. Wow, sale berarti karena Baxia yang di ban. Wow. Ini unik. Draftnya langsung berubah drastis nih berarti dengan dua band pertamanya aja berbeda. Jelas. Banyak yang terbuka ya. Harit. Hayabusa. Bener-bener abisin Hero Albert loh. Kak Albert akan dipaksa menggunakan link. Oke. Ini bisa Pani. Fanny. Iya. Mereka bisa ambil Joy berarti. Buat Evos ya. Karena Loi kemungkinan bisa diambil Oni. Iya. Atau Joy. Atau Kalea. Joy. Wah, bener Joy. Mereka ngambil Joy. Oke. Ini mau Kalea Loi kah? Ya nggak ada Kalea Loi. Atau mau tetap Harit? Kalea Loi oke. Kaleanya dulu kali ya. Ya, minimal ada Kalea deh. Iya, midnya bisa menyesuaikan dikit. Betul. Tapi Kalea mungkin sekarang bisa jadi prioritas dulu. Kalea Harit. Oke. Granger kah sekarang? Sekarang atau di ban. Ya, Granger Valen mungkin Ya, Valen oke banget Valen. sangat ya. Iya, karena setiap kali kita melihat Kalea di tim lawan, ada Valentina di tim kiri. Karena nggak mungkin siap dengan Purify. Iya benar. Ya, karena kan ada pilihan untuk ngambil juga kan. Iya. Nggak mesti ngambil dari ultimate-nya Kalea. Jadi pilihan akhirnya. Dan lebih menguntungkan untuk Valentina. Ya, tapi kalau ngelihat dari polanya ya di game pertama tadi, mid lane mereka diambil di fase kedua. Oke. Saya di fase. Iya, karena mungkin full hero dan juga eksplorasinya masih cukup luas. Tapi kan untuk kemungkinan nih sekarang mau buka ke arah midnya, tapi ternyata tidak, lebih ke high loss. Ya, mereka butuh badannya ternyata. Bisa memang untuk membadanin juga dan bahkan bisa jadi faktor untuk ngedistract biar kaliannya angkat duluan nih tsunami slam-nya menuju ke Hylos. Ya, revitalize ya, buang waktu lagi makan lagi damage-nya. Tapi ya, memang bisa juga dari Evos mereka butuh frontliner tambahan untuk EXP-nya, atau sebenarnya juga kaliannya masih ada chance untuk bergerak ke EXP. XP bener. Tapi setidaknya butuh frontliner lagi. Kalau emang polanya udah band ke arah Lucas dan juga Baxia, Fredrin sangat possible kali ini diambil. Ya, lumayan sih Freddy memang bisa punya power untuk jadi stopper ya. Flashy accompaniment. Tapi Link Wow! Finally, finally. Albert! Finally. Albert dengan Link Lepaskan Albert. ya. Dan meta yang sekarang juga kalau dulu kita sering melihat Link ini ada partnernya kan, ada support sistemnya. Ada Angela. Ada Angela biasanya. Yep. Sekarang kita rata-rata udah Link akan berjalan sendirian. Oke. Jadi memang ini harus kuat juga untuk pilotnya. Kuat juga kalau sampai jungle-nya nanti hilang atau ke invade. Benar. Oke. Tapi untuk game phase yang kedua dari Evos, mereka bisa persipin hero buat Sans mungkin sekarang ke arah Valentina. Yap. Atau bahkan mau band Farsanya juga masih sangat possible. Ya, Faramis juga bahkan harus diwaspadai ya. Atau bahkan Dadang. Dadang dari Badang. iya, Badang dari Iboy yang tadi jadi player of the game. Oke. Masih ada Choji Boy juga harus di suspek nanti. Gatot Kaca, Gelu mungkin bakal di-ban oleh Onyx. Alright. Blue ya. Iya, pada Dan Onyx ya karena memang butuh TB lagi ya di depan ya. Iya, paling ya si Alivos. Yep. Kira-kira yang bisa make up play Chow Cowok ya. bisa ditutup sekarang karena badannya juga udah terjamin karena adanya high loss. Bisa Chow Atau siapa lagi ya? atau ini Grill. Franco. Oh, Franco-nya Iboy juga sangat bisa. Ya, tiga itu yang memang paling cukup memungkinkan juga untuk stop. Jadi stopper terhadap Link. Untuk pegang juga ke kaliannya. Atau bahkan untuk nahan Harit biar gak terlalu melompat nanti. Blue, oke. Belum. I am blue. Rame ya meriah ya. Dan di belakangnya juga meriah. Keren banget nih. Weh. Morpheus band. Morpheus band. Ada edit sekarang kalau mau. Bisa. Ya, edit open untuk Evos. Yap. Atau buka ini dulu sekarang kan biar tetap kaliannya dijaga fleksibel. Oh ya. Masuk akal. Hey, seperti rasanya yang diambil. Ya.
Tapi kalau jarak jauh kayak gini mungkin yang bisa aman juga ada Novaria. Novaria, ya. Atau ya sebenarnya yang paling aman yang Valentina. Sadesh ya, Yap. Valen. Arcane Share. Karena mungkin kalau misalkan buka edit, ini udah confirm Valen gak sih? Yap. Jadi ini ngasih opsi buat pilihan-pilihan yang lain editnya. Mau 2 projectile, Novaria, Novaria, atau Gift Susatnya. Paratis ya, Paratis, Paratis Purify ya? Iya. Paratis. Yang dipakai bisa banget tadi. Kan kalau Tsunami Slam juga di cover dengan Netherrealm. Yap. Sekarang Sekarang wow. Si Johet dari siapa nih? Johet dan follow up damage ya? Ya, Damager kan? Oh. Wow, agresif untuk Onyx. Waduh. Kayak mereka bakal main pick up dari level 2. Duet kombinasi antara Johet dan Loyi, level 2, ini sakit banget. Wait, tapi ini harus ada satu sosok yang bisa buka vision. Dan ternyata gini adalah Fidel. Kaliannya digeser ke EXP. Yap, ini dia hero momentum dari Hengki akhirnya keluar lagi ya. Yep. Akankah ini berimpact baik atau tidak? Kita lihat aja. Yes. Nah, jelas ini dengan pemilihan draft juga untuk Onyx ya, mereka kan berusaha untuk bermain lebih agresif lagi dari menit awal. Oke. Satu kesempatan terakhir untuk EVOS menyamakan kedudukan. Karena kalau tidak, lagi-lagi tidak lolos playoff menjadi tamparan. Oke. Dan seperti apa pemanfaatan dari segi draft yang telah diambil oleh kedua belah tim? Yap. Jelasnya semua punya plus minus ya, dari link yang harus di cover di early game untuk bisa mendapatkan purple buff berhadapan dengan Joy yang bisa langsung menabrak area belakang juga dan sama-sama defendable dengan purple buff. Yap, ini dia. Antara akan berakhir 2-0 secara langsung atau mungkin akan ada 1-2 yang akan dimenangkan oleh EVOS. Tapi kita lihat saja sesaat lagi. Jadi langsung saja di game yang kedua Piala Arena. Mana suara Jaya dan Hengki sekarang. Iya, dan terdengar sepertinya jeritan suara Hengki yang harus menahan damage begitu banyak di early game. Yap. Dan memang untuk juga pengejaran sempat dihentikan ya oleh Lutfi karena kalau sampai dia ngejar terlalu dalam juga nanti levelnya dia akan tertinggal nanti. Mungkin ada perbedaan setengah level nanti di area EXP. Oke, jadi 2 Purify juga akan menjadi sebuah jawaban ya untuk bisa menghindari adanya Tsunami Slam, adanya Implosion juga. Tapi yang nanti dari EVOS mereka bisa saling bahu-membahu untuk men-trigger satu sama lain nih. Yap, Hengki Boy free lagi untuk bisa maju ke area depan. Cari visionnya, mencoba untuk bisa mengganggu, tapi Hengki datang guna untuk bisa memberikan cover. Iya, mau mencari informasi juga sebenarnya, tapi memang tipikal dari game yang pertama pun. Waduh sakit banget dan sekarang didorong lagi si Kotebar. Begitu baik. Terus berat, masih didapatkan tapi ternyata Kiboy tidak tumbang kali ini. Ada Albert. Efek duality begitu menyakitkan namun karena Luffy lawan Roger. Momentum yang begitu indah. Itu dia. Hadirnya Luffy secara tidak diduga bahkan menghentikan laju dari Albert. Yap. Dengan Law and Order. Langsung kepatok di tengah tadi dan tidak ada yang menduga memang tiba-tiba saja Lutfi juga ternyata melakukan rotasi di bagian tengah untuk bisa memberikan bantuan. Dan ini dia untuk emblem setnya dengan double nine pastinya EXP bersama dengan Romer untuk masing-masing tim dan full yourself. Kairi langsung hadir guna untuk bisa memberikan sebuah kangan. No energy. No Temples of Blade. Tumbang lagi hero asuransi Kelly. Waduh. Ini Link harus 2 kali tumbang di 2 menit pertama. Bos dalam kondisi yang tidak terlalu bagus ya. Ini game yang terpegang banget Kembali nih. yang dipegang oleh Onyx dan Onyxnya lebih santai lagi sekarang bahkan membiarkan Joy. Belum turtle loh. Ya mereka ini untuk farming ambil buff saja dulu karena mereka sudah tahu Albert ini sedang tertinggal juga. Ini deg-degannya nyampe sih. Oke. Real. Namun Albert berfokus untuk bisa mengamankan orange buff dulu. Oke. Cukup harus ditanam mungkin dari bosnya juga. Mereka akan mencari informasi terlebih dahulu keberadaan dari thermalnya. Sudahkah di set up tapi unggul level sekarang dari Kairi, akankah ada kemungkinan untuk bisa melakukan kontes dari EVOS? Yap, sementara sekarang Federasi Rekonsiliasi dikeluarkan dan Luffy menggagalkan. Tapi ada perpindahan tempat yang akan dilakukan oleh sang peserta ini pada hari ini untuk bisa mengendalikan. Coba tidak ke bawah dan sekarang Ibu yang tanda terakhir, Erlangga join. Setelah itu setelah Luffy dan gak kuat lagi dalam begitu banyak saya memang dalam kita tidak juga pada karena siapapun. Dan terjadi amankan oleh Kairi. Satu retribution yang lebih
Ini ngebuat akhirnya apa yang harus diterima oleh Onyx dengan tunggangnya pemain-pemain mereka ini lumayan bisa dibayar. Ya, masih ada perlawanan tadi untuk EVOS ya. Cuma memang dia tadi snatch turtle ketahuan dari Kairi. Datang lagi, benar-benar Kairi hidup gak aman sama sekali. Kairi masuk free banget. Tanpa ada penjagaan, tanpa ada blokade yang bisa dilakukan. Ya dan bahkan Double Sombret harus lagi-lagi terpaksa dikeluarkan untuk mundur. Ya, Persatuan Sans bahkan sudah selesai juga ya. Catat talisman yang diselesaikan oleh dia. Lebih cepat lagi untuk penggunaan cooldown dari rotation dispenser Boy. Oke, mau dilempar kah? Oh no. Kayak bukan target yang diinginkan sepertinya. Oke, sembari juga selalu mencari informasi keberadaan pemain-pemain dari Onyx, tapi info yang terjadi. Ya, ini dia. Lourdes Pamela langsung dikeluarkan bola. Lupin kedua terdepan. Dan Kalea dilemparkan tidak berhasil terangkat. Sementara zaman bola dan dilemparkan di lapangan tersebut Lutfi. Dan Erlan di bagian belakang dilemparkan dibantu Guno untuk dijauhkan selamat kali ini. Itu sebuah mekanik targeting dengan adanya tsunami slap tadi. Mau coba lock ke arah Keyboy, tapi Keyboy langsung buka unstoppable force untuk dapetin imunnya. Ya, tidak jadi untuk diangkat ke atas ya. Di tsunami slam tadi langsung tercancel juga. Dan itu purify, ibarat purify gratis. Iya benar. Wah, Boy. So, lanjut lagi kita melihat Onyx sedang unggul juga. Kayak mereka akan bermain lebih safe. Risiko yang tadi mereka coba untuk upayakan ya, untuk bisa mendapatkan purple ini tidak mereka lakukan terlalu dalam juga. Mereka lebih sabar untuk menunggu di area-area. Albert gak dapat nutrisi sama sekali kayak gini. Ini juga disuapin masalahnya Kairi sama Keyboy. Dilempar terus juga dari area jungle-junglenya. Dan pengintaian yang terjadi. Akankah Regi menjadi korban? Ini dia Regi sendirian, Regi! Tidak lagi dikeluarkan sementara tsunami slam! Tidak sangguplah untuk menumbangkan karena Kairi. Selalu di bagian tengah, Keyboy sendirian jalan free banget. Iya. Ini kalau kata Maling mah udah diincar rumahnya. Ya, udah digambar ini. Iya udah bener-bener diintai dari kejauhan dan Regi balik lagi secara defensive item Regi juga gak terlalu yang punya durability tinggi untuk nahan selama itu tadi. Iya, dan Keyboy cuma mengganggu ya open vision buat yang lain. Yap, dilemparkan lagi. Ada Jacker udah terlihat. Erlan mencoba untuk bisa memberikan backupan dan Turtle sudah diamankan pula oleh Kairi. Wah ini bener-bener di Masih mau lagi dong mereka Ul. Masih mau lagi. Ada tidak serangkat tadi apapun dari Shockwave sekarang Lupinya pun masih free guna untuk Shockwave dia tersebut masa berada di dalam tata pasang dan emosional untuk begitu saja. Lupi dan Don Regi jatuh dalam apa tidak double kill. Tapi ini lebih menjelaskan rekannya. Sampai menjadi triple kill. Bagi Dormea. Tapi Kairi ada di bagian belakang. Bahkan terus akan jebret saja. Lalu dia dengan Albert. Akan berhasil dapatkan tapi ternyata terlalu sulit untuk kali ini. Dan Natso Baby Alia di spek. Akhirnya bisa ada nafas lagi yang bisa didapatkan oleh Evo, tapi sayangnya pertukaran berhasil untuk dilakukan kembali oleh Onyx. Hancurnya outer middle turret sekarang. Ya, pertukaran masih belum terlalu berimbang ya, karena masih terlalu dipegang oleh Onyx juga. Dan lihat bagaimana Kairi ini sangat-sangat licin sekali untuk bisa menangkap Kairi, bahkan kayak Regi punya tsunami slam tapi untuk target ke Kairi-nya. Karena dia begitu cepat untuk dash tadi, dia sangat sulit untuk bisa didekatin langsung dengan tsunami slam. Wah ini terpaut 2 level lagi nih ya, terpantau sejauh ini juga. Sebentar ya Albert seenggaknya sekarang dia udah punya space untuk farming. Dia udah bisa dapetin tabungan poin kill-nya juga. Dan akan menjadi asuransi nantinya untuk bisa memainkan lane-nya. Untuk bisa menjadi damage dealer juga. Walaupun memang akhirnya tugas Albert jadi lumayan banyak ya. Yep. Karena banyak sekali dan Albert ya itu tadi dia harus bisa mungkin merelakan ya kadang-kadang kayak purple buff-nya harus di-state. Terkadang juga tidak terlalu wise untuk selalu melayani teamfight di area purple. Karena itu kan area yang memang dicari oleh Onyx juga seperti yang sekarang. Timernya sudah mulai muncul dan mereka sudah melakukan setup di purple buff. Iya, biasanya dimulai dari Burst Pathway dulu tuh ya. Albert sendirian kepulauan 1, 2, 3. Selesai kali ini mencoba untuk kabur dengan Pin Boys ya. Habis. Selamat. Tapi purple buff diambil oleh Kairi. Perbedaan ada 2 level tapi Kairi mencoba lagi digunakan tapi salah karena Kairi bisa selamat dari Kairi. Begitu banyak source skill tadi langsung dikeluarkan. Bahkan Boy mencoba bisa mendekat dan mencoba untuk bisa mengeluarkan lagi dari Jackson yang memiliki tapi Ki malah menjadi korban lewat 1. Regi. Regi. 2 kali kena begal. Regi. Memang minim informasi pastinya dari segi vision bagaimana adanya teleportation dari Diversion Play. Yep. Dan memang terlalu banyak tadi source skill untuk bisa numbangin Kairi guys yo. Sangat-sangat banyak sekali. Mereka butuh source dan mereka buang semuanya menuju ke Kairi. Dan yang berarti ini open juga untuk semua pemain dari Onyx yang bisa masukin skill demi skillnya. Dan diversion yang manis tadi yang memang tidak diduga juga mungkin untuk Regi-nya. Sehingga ya dia harus pick up kembali. Oke, perfect turtle untuk Onyx.
Perbedaan 3.000 nih sekarang. Walaupun sebenarnya nggak terlalu jauh dari segi poin kill-nya juga. Tapi ada efek. Ini merupakan most pick hero bagi Albert. Sepanjang karirnya sejak debut di MPL ID Season 6 dengan 32 kali pick dan win rate-nya 75%. Tuh, Power. Mereka sangat nyaman. baru kelihatan San. Walaupun tadi awalnya agak terseok-seok ya. Iya. Di menit 2 dia udah 2 kali kepick-off, tapi dia bisa bangkit. Ya, ini dia pertama kali terjadi Kiboy jadi korban yang pertama lu dia kagak maju. Tidak. Kita lihat timer kembali nih, purple buff bakal di contest gak nih untuk Onyx, karena Onyx juga kalau mereka terlalu memaksa udah pasti setupnya akan dimenangkan oleh EVOS. Tapi ini sih kalau kayak Oke. Ada teleportation di bagian belakang. Mereka bersiap untuk bisa membantu Lutia di bagian depan dan sekarang ada suatu buah kebetulan tapi sampai begitu menyakitkan tempo kepada tubuh yang coba lihat. Lupija bertahan tempo sobrang dikeluarkan Lupija down. Tapi Sapero damage yang begitu mengerikan. dan Luti hilang. Luti ditumbangkan tapi membawa purple buff di kakinya. Which is gak ada purple buff untuk Link sekarang. Ya, Albert akan tersiap-siap apalagi Lord juga akan mulai muncul seperti Ini ini. ada berbeda, Swallow mengamankan diri selamat. Ini rumput kematian nih. Wah, Bahaya nih. dan karena Loi ya, itu semua rumput gak ada yang aman. Benar. Boost checkernya gak ada sama sekali untuk EVOS. Loi unggul. Yes. Nah itu dua kata serem. Dua kata horor. Loi Unggul. unggul. Loi ini udah leluasa pastinya untuk menguasai area rumputan, tapi lihat Albert harus mundur, bahkan mau ngejalanin lane jauhnya aja. Ini bener-bener diteror habis-habisan. Oke. Dan Lordnya sudah mulai ada memang, tapi ingat tadi karena purple buff tidak dimiliki oleh Albert sekarang, Onyx kemungkinan mereka akan pong dulu untuk Lordnya, berusaha untuk sedikit mencari info apakah memang EVOS akan berusaha untuk memberikan perlawanan di area Lord ini. Yap. Jadi dari itu mereka harus memanfaatkan adanya chain sisi mereka ya. Sinkronisasi antara Implosion. Dilempar ke bagian ejectornya akankah disempat ke Implosion tapi baru saja coba lihat ada sudah bisa lanjut buang begitu saja kita masih bisa kabur dari belakang tapi kali ini damage sakit banget bahkan sudah 15 penghilang dengan sangat-sangat cepat kita pada perbedaan tempo sampai tapi sampai mereka lihat lagi ejectornya ada satu lagi begitu baik tadi pergerakan dari Kiboy Dan menyisakan Erlan sendirian free lord untuk Onyx. oke Oh my god. Astral Fortune begitu indah tadi diperlihatkan oleh Kiboy Benar, dan lihat bagaimana akhirnya Joy di atas Doorpath Away. Iya, dia ikut arus dari Spotway mengejar langsung menuju ke Swallow. Ya, antara sana sama Marcos langsung dikeluarkan. Bisakah mereka mendapatkan cara satu player cukup untuk bisa menahan, tapi tidak bisa purple buff diambil. Wow, lagi-lagi purple buff yang harus dilakukan Albert dalam masalah besar sekarang. Dan bahkan Lord yang sudah dapatkan Onyx, tapi mereka bisa baris berbaris. 3 lane akan dipush sekarang, diupayakan oleh Onyx juga. Melihat dari item yang sedang mereka saksikan sekarang. Mereka berhasil mendapatkan cara satu player, tapi Lutfi berhasil kabur. Bahkan sekarang ada perpindah tempat. Akankah mereka muncul? Tidak. Kudanya lari cepet tadi ya, langsung buka jalan. Dan Sapphire sekarang udah punya Win of Nature. Tapi lagi-lagi nih, Sapphire ini unggul jauh banget loh. Kalau kita bicara soal gold winner, dia udah unggul kayak tadi di game pertama 5 ribuan ya, sekarang udah ada di angka 3.000. Yap, didorong lagi Synchron Hammer, tapi Lutfi menerima begitu banyak damage masuk dalam tubuhnya. Itu adalah job desk-nya di game kali ini. Oh, tapi masalahnya Wah, sakit banget dan Heki berkilau sudah. Sementara zaman Force sudah terlihat Lord ada di bagian bawah. Albert mengambil peranan untuk bisa menghilangkan karena Lord tersebut. ya, tapi masalahnya tadi durasinya juga udah ke-trigger ya. Jadi nggak akan bisa secepat itu. Oh, diversion kejutan, tapi sayangnya Lord itu tidak ada. Terus Wah, dikeluarin lagi dong. Glorious Pathway, ada Kiboy. Akankah Kiboy masuk karena dia memiliki satu clicker loh. Siapa pun bisa menjadi korban ya. Alban ada bagian atas. Dan sekarang Erlan, akankah ini menjadi sebuah kemenangan cepat lagi karena sudah terbuka area defensif. Bahkan sudah bisa dilakukan begitu saja. Ada benar Ice Dragon yang dilemparkan dari Jektar. Tapi tidak Lutfi berhasil mereka ambil. Purify save the day dari Sapphire yang benar-benar ditarget. Dan thanks to ejector yang ngebuat juga tadi langsung dijauhkan. Membiarkan Luti yang tumbang. Tapi sekarang dengan hanya menyisakan 4 pemain, Onyx mereka harus menurunkan sedikit tensinya juga, dan EVOS nyawa mereka benar-benar ada di ujung jurang. Sekarang mereka harus bisa defense bagaimanapun caranya. Iya. Dan meskipun Albert ya, ini harus kehilangan lagi-lagi purple buff-nya, tapi levelnya sudah mulai hampir sama dengan Kairi di level 15. Jadi kita masih harus menunggu nih Albert berhasil untuk mendapatkan antara Suns atau mungkin untuk Sapphire ya, yang kelihatan memang sangat-sangat bebas sekali tadi dengan Ranger dia. Karena Sapphire, dia selalu bisa di-cover dan dia juga banyak source kill yang harus dibuang tadi. Hanya 17% loh, coba. Prediction kita. Ini real time ya teman-teman.
victory rate ya, karena ngeliat keadaannya juga sekarang Betul. real time. Karena memang lagi unggul juga untuk Onyx-nya. Dan menunggu kembali untuk Lord yang akan segera muncul. Akankah ada kontes paksa dari EVOS? Tapi mereka cukup overthinking nih. Dengan hancurnya 2 base 2, Wah. Lui bisa hadir kapan saja, Om. Nih, Hengki bisa dikejar nih kalau sampai nanti. Ya, pasalnya meleng dikit tiba-tiba ada yang teleport 5 orang tuh tadi. Iya. Oke. 8.000 juga untuk keunggulan bagi Onyx. Lihat, mereka berani untuk bermain dengan jarak yang sejauh ini ya. Karena memang mereka punya diversion juga. Jadi ya nggak ada masalah sama sekali. Nanti kalau butuh untuk langsung dekat dengan Lordnya akan ada Loi memberikan efek teleportasi. Oke, Immortal udah ada di tubuh Keyboy plus sebuah Rose Gold Meteor. Buat dari Savero yang akan lebih punya gaya defense tambahan dari Regi. Yap, Regi. Tsunami Slam. Hey. Miss seperti yang tadi belum seperti yang belum masih ada. Tsunami Slam dari Regi gagal. Pada strike, bahkan sekarang Erlan mencoba untuk bisa. Savero down, Sasha down. Terbuka kesempatan kali untuk EVOS. Di mana Erlan berada di Regi, tapi ternyata kali ini langsung mengambil begitu lebih shutdown. Terbuka kesempatan untuk EVOS. Kali ini Hengki terpisah. Hengki dikejar. Ada Keyboy tepat di belakangnya. Sebelum portal itu dikeluarkan. 1v1 antara Romer. Oke, dan kita udah melihat bagaimana adu mekanik dari kedua belah jalur. Saling mengejar, tapi Albert yang bertahan. Oke, dan juga targeting yang cukup bagus dari Erlan tadi ya. Karena dia benar-benar mengejar untuk bisa menembakkan Savero. Flick bahkan dipakai dengan dia loh. Betul. Khusus untuk di samping Savero. Flicker Erlan untuk Savero. Savero. Hilang tadi Savero. Ya, karena mereka butuh banget untuk bisa menembakkan Savero dengan cepat juga. Karena dari tadi, damage cicilan yang bisa diberikan dari Savero bersama dengan Suns ini sangat besar. Sangat-sangat masif sekali. Yap. Dan Regi harus benar-benar memperhatikan Tsunami Slam-nya sih. Yang kayak tadi dia mau ancang-ancang, tapi ada sedikit keraguan karena yang muncul yang di depan targetnya itu adalah Keyboy. Akhirnya dia mundur lagi dan di counter initiate. Walaupun akhirnya fight-nya setidaknya bisa dimenangkan sama EVOS. Ini yang belum sendiri ya, di bagian topnya. Suns juga ada. Dan seharusnya ini kayaknya bakal dibiarkan untuk dorong lane yang jauh terlebih dahulu. Bagian top. Lord sudah keluar juga dan setup untuk EVOS. Mereka harus bisa bersih untuk melakukan setup. Dan so far untuk E sendiri harus mempersiapkan motion-nya. Itu cukup. Yang ngeri adalah kalau sampai semua source skill efek sisi dari EVOS sudah habis, mereka kan bisa langsung ditabrak. Jam-jam mereka ini cuma ada di motion atau mungkin dengan Tsunami Slam. Luffy melakukan patroli sekarang. Cornfield. Oke, ini waktunya Hengki tertahan. Namun mereka mencoba bersama maju ke depan. Ini dia pertempuran kembali terjadi. Coba dari Hengki. Tadi di sana Merja. Mereka benar-benar Ludwig di situ ini akan tertangkap lagi portal ke Keyboy lagi di portal dan sekarang Ludwig langsung down. EVOS unggul dari sisi sebelah tapi kali ini di bagian belakang dan kali berhasil mendapatkan Albert. Tsunami Slam. Saja berbeda tepat dan harusnya pertempuran kembali terjadi kali ini pun masih berhasil selamat kali ini. Tidak ada kotak aman tapi Hengki sepertinya akankah dikejar. Oke, ada Hengki, masih dikejar oleh Suns, ketahuan, dan run Hengki, run! Selesai kali ini. Oke, dan ini membuka kesempatan harusnya Lord bisa jatuh ke tangan dari Onyx karena tanpa adanya sang pemegang retribution yaitu Albert. Kesempatan kontes pun harusnya nihil. Siap. Tapi DBJ pun masih siap ya, udah version dipersiapkan oleh Suns. Oke, tidak ada yang berangkat dari teleportasi tersebut, tapi kita bisa tahu tadi ya, gameplay dari Kairi dia sabar, nunggu di dalam rumput juga, dan begitu ada yang lewat targetnya 2 tadi, Albert yang dikejar ternyata. Ini deg-degannya semua deg-degan nih. Ini PRPN deg-degan nih semua ini kan. Lagi ngejar upper bracket mereka soalnya kan. Oke, tapi Lord memang sudah terlihat. Akankah ini menjadi satu upaya push terakhir karena Gak bisa Albert dapat purple buff-nya diganggu lagi. Ada satu Tsunami Slam, langsung bawa ke begitu saja. Akankah mereka berhasil dan untuk sekali Keyboy masih berhasil jadi